tidak bisa membagi waktu, tidak bisa mengukur ketercapaian setiap pembelajaran. Iya itu. Jadi kalau begitu caranya kuliah, nanti target kita mesti punya target, baik target kelompok. Semesteran kita berapa orang di kelas online ini? 17 orang, Pak. 7? 17 orang. 17 orang. Jadi harus ada kolektivitas. Nah, nanti ada pula target individual. Target individual, oh, apa yang akan kompetensi apa yang kita miliki. Begitu. Tapi kalau sekiranya kita sibuk, tidak bisa mengukur ketercapaian perkuliahan, justru nantinya dia bisa menumpuk-numpuk itu, akhirnya stres sendiri. Nah, ini kan bisa saja mungkin karena dosen-dosen ngajar di S2 ini baik-baik kan, tapi itu kan nampak di luar saja baik itu. Karena sekiranya dia nanti mendisiplinkan kita sesuai dengan kompetensi yang dia tagih, yang dia harapkan, nah nanti persepsi kita, penilaian kita akan berpaling. Oh, ternyata dosennya tidak baik. Nah, ya kan? Jadi baik dan tidak baik itu, like and dislike, itu memang sangat subjektif. Tapi coba, misalnya beberapa yang sudah Bapak seminarkan proposal tesisnya, mungkin sudah agak mulai juga berkerut-kerut keningnya itu tuh. Mungkin kerutnya kerut 4, kerut 8, kerut 16 atau 24. Jadi itu apapun facial, apapun skincare, itu tidak akan bisa menutupi kegalauan mereka itu. Iya kan? Mungkin ya macam-macam lah bagaimana cara menutup kegalauan yang terekspresi dari wajah. Itu pergi ke dokter kecantikan. Dia diterima juga karena dia mengharapkan uang kita, tapi dia tahu itu. Ibu sebenarnya tidak sakit ini. Ibu sebenarnya stres ini. Iya kan? Begitu tuh. Ada yang mungkin kolesterol naik, jantung berdebar-debar. Rasakanlah, percayalah, besok akan seperti itu tuh. Ya, nampaknya kami ini kan baik di kamera seperti ini saja ini. Cobalah nanti itu. Tidak beres saja kalimatnya, paragraf pertama dengan paragraf kedua itu sudah dihabisi itu. Iya kan? Gitu. Maka caranya bagaimana agar tidak berbiaya? Kita buat standar, ukuran, capaian kita masing-masing. Misalnya lah di dalam mata kuliah yang Bapak ajar ini, pengembangan bahan ajar atau pembelajaran SKI. Siapa di antara kita sudah mulai masuk ke hal-hal pembelajaran. Apa komponen-komponen dasar pembelajaran? Apa keterampilan-keterampilan dasar mengajar? Ya kan? Kemudian kompetensi seorang guru itu pada aspek apa? Ya. Kemudian basis pengembangan model-model yang ditawarkan seperti CTL, cooperative learning, PBL, PJBL, itu basis filosofinya, basis filsafatnya dari mana? Ya kan? Kan sudah banyak itu, sudah segerobak tundo yang Bapak berikan teori-teori dasar kan? Itu tidak dicatat pula itu. Apa ya? Harus dicatat itu, Jamal. Basis filsafat model pembelajaran PJBL. Langsung nanti dilihat di Google. Oh, ini maksudnya ya. Mengganggu-ganggu aja kita itu. Iya, Pak. Iya.
itu makanya kuliah dengan Bapak ini harus ada pena di samping. Harus dicatat. Clue-clue yang seperti itu mudah sekarang untuk ditanyakan, untuk curhat kita ke ChatGPT, ke AI. Iya kan? Dicatat mana clue-clue itu. Nanti dibaca-baca, enggak apa-apa itu komat kamit kita menjelang tidur bagi yang sudah bersuami. Yo susah bana bini dan kuliah manya. Itu dimaafkan itu, kurang-kurang garam sambal itu dimaafkannya itu. Iya kan? Begitu. Seperti Alimun ini. Kadang-kadang kan enggak enak badan kita ini. Tensi darah naik. Iya kan? Isi dompet menipis. Begitulah dinamika kita ini kuliah. Iya kan? Siapa lagi nih yang akan tampil? Silakanlah. Kita mulai. Siapa tadi? Fitri Wulandari. Siapa yang mau tampil? Silakanlah. Bu Kalau Rosida. tidak bisa 4 makalah hari ini ya bolehlah 3 juga boleh. Berapa maunya saja Bapak sebenarnya mengikuti selera mahasiswa. Berapa maunya? Mau 4, mau 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi ada kendala sedikit tadi. Mohon maaf Pak dosen. Udah janganlah sering-sering minta maaf. Pas puasa aja minta maaf. Ada kendala-kendala itu tidak perlu disebutkan lah. Iya kan? Kendala jaringan. Ini ya, kendala saya bukan masih jaringan yang kendala itu. Paket datanya yang tidak ada itu. ada Pak, banyak baru beli Pak. Masya Allah Pak, maaf ya Pak. Ya silakan. Nanti Silakan. Siapa mendarat? ya sebelum tampil masing-masing kita harus bertanya perihal konsep dasar variabel-variabel yang digunakan di dalam judul. Yang kedua, teori-teori dasar atau grand teori yang dibahas. Yang ketiga, contoh-contoh model pembelajaran yang digunakan dalam prakteknya di dunia pendidikan kita hari ini. Semuanya akan dipanggil, makanya dihidupkan kameranya. Ya kan? Ini sepertinya orang yang tidak menghidupkan kamera, dia pakai mazhab aurat Pak, tidak boleh melihatnya. Tidak boleh, model neti itu aja juga tidak apa-apa itu. Iya kan? Ini Yeni Marlina Fitri Wulandari, jangan-jangan dia punya mazhab aurat melihat wajah Bapak ini. Disilakan mulai. Siapa moderatornya? Saya Pak. Oke baik, saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Zalnur MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran SKI. Yang juga teman-teman seperjuangan di Pasca Sarjana STAIPIK Sumatera Barat. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lapas kita bersama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja mari kita sama-sama dengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rosidah. Kepada Ibu Rosidah kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bantu Bu Syifa tanya?
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Aduh, terlempar saya. Baik, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Muhammad Zalnur MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah, dan juga yang saya hormati teman-teman seperjuangan itu majelis ilmu pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya ya, tadi kata Bapak tidak boleh banyak-banyak minta maaf ya, tapi saya mohon maaf juga atas keterlambatan ini karena ada sesuatu kendala tadi. Jadi sebelumnya saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Model Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, yang berjudul Contextual Teaching and Learning dan Cooperative Learning. Latar belakang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI sering dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan karena cenderung berisi hafalan, peristiwa, dan tokoh. Padahal SKI memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik mulai pemahaman nilai-nilai sejarah Islam. Seterusnya, kurang mengaitkan dengan kehidupan nyata. Contextual teaching and learning dan model cooperative learning dapat menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran SKI. Adapun rumusan masalahnya, 1. Bagaimana penerapan contextual teaching and learning dalam pembelajaran SKI? Yang kedua, bagaimana penerapan cooperative learning dalam pembelajaran SKI? Penerapan CTL dalam pembelajaran SKI. 1. Pengertian contextual teaching and learning merupakan model pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, contextual teaching and learning dapat digunakan untuk mengaitkan nilai-nilai sejarah Islam dengan situasi yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai kejujuran, tolong-menolong, dan disiplin. Yang kedua, langkah penerapan CTL berdasarkan Umi Laila Maghfirah. Langkah penerapan CTL dalam pembelajaran SKI sebagai berikut. A. Perencanaan. Guru menyusun RPP, materi dan media yang mengaitkan SKI dengan kehidupan nyata siswa. B. Pelaksanaan. Pembelajaran dilakukan secara aktif melalui mengaitkan pengalaman siswa, diskusi, tanya jawab, penemuan atau inquiry, atau pemodelan dan refleksi. C. Evaluasi. Penilaian menggunakan teks dan non-teks, atau observasi, tugas sikap untuk menilai pemahaman, keaktifan, dan penerapan nilai dalam kehidupan nyata. 3. Dampak CTL terhadap siswa dalam pembelajaran SKI berdampak positif pada 3 aspek. A. Kognitif. Siswa lebih mudah memahami materi karena dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga tidak hanya menghafal tetapi juga memahami makna sejarah. B. Afektif. Siswa menjadi lebih aktif, antusias, serta mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam seperti jujur, tanggung jawab, dan kerjasama. C. Psikomotorik. Siswa dapat mempraktikkan nilai-nilai SKI melalui kegiatan seperti diskusi, simulasi, atau contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. CTL membuat pelaksana SKI lebih bermakna karena menghubungkan materi dengan realitas sehingga meningkatkan pemahaman dan karakter siswa. B. Penerapan cooperative learning dalam pembelajaran SKI. 1. Pengertian cooperative learning menekankan kerjasama antar siswa dan dalam kelompok untuk mencapai tujuan belajar bersama.
Dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, model cooperative learning sangat sesuai digunakan terutama pada materi yang membutuhkan diskusi dan analisis kompleks, analisis kelompok, seperti pembahasan tokoh-tokoh Islam dan kontribusinya terhadap perkembangan peradaban Islam. Melalui kerja kelompok, siswa dapat saling bertukar informasi mengenai peran dan keteladanan tokoh-tokoh seperti para sahabat Nabi, khalifah, serta ulama dalam sejarah Islam. Yang kedua, langkah penerapan cooperative learning. Penerapan cooperative learning dalam SKI dilakukan melalui beberapa tip berikut, yaitu guru menjelaskan materi, siswa berdiskusi dalam kelompok, lalu tes individu dan penghargaan dan diberikan penghargaan kelompok. Think fair, siswa berpikir sendiri, berdiskusi berpasangan, lalu membagikan hasilnya ke kelas. Jigsaw, siswa belajar bagian materi, berdiskusi di kelompok ahli, lalu saling mengajarkan di kelompok asal. Nah, seterusnya, NHT disingkat aja ya, siswa berdiskusi dalam kelompok, kemudian guru memanggil nomor acak untuk menjawab. Seterusnya, siswa memilih, iya, disingkat-singkat aja, siswa memilih topik, melakukan investigasi, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil. Seterusnya, siswa membaca teks SKI, berdiskusi, membuat ringkasan, dan mempresentasikan. Mix and match, siswa mencari pasangan kartu soal jawaban secara menyenangkan. Ya, terus TS ini disingkat juga, dua siswa bertemu ke kelompok lain untuk bertukar informasi. Cooperative learning membuat pembelajaran SKI lebih aktif, kolaboratif, dan mudah dipahami melalui kerjasama dan diskusi siswa. Terus, ketiga, dampak cooperative learning terhadap aktivitas belajar siswa. Cooperative learning dalam pembelajaran SKI berdampak positif karena membuat siswa lebih aktif dalam belajar melalui diskusi dan kerja kelompok. Satu, kognitif, siswa lebih mudah memahami materi karena belajar dari teman sebaya. Afektif, menumbuhkan sikap kerjasama, tanggung jawab, menghargai pendapat, dan percaya diri. Yang ketiga, sosial, meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaktif antar siswa. Cooperative learning membuat pelajaran SKI lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna, serta meningkatkan aktivitas belajar siswa secara menyeluruh. Nah, demikianlah presentasi makalah saya pada hari ini. Mohon maaf di mana atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi makalah yang disampaikan oleh Ibu Rosidah. Baik, kepada teman-teman yang mau berkomentar tentang isi makalah dari Ibu Rosidah, kami persilahkan. Ada kira-kira Bapak Ibu yang mau berkomentar tentang isi makalah dari Ibu Rosidah? Oke, baik, tidak ada ya. Baik, kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu tentang tanya jawab, ya, diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan raise hand. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan raise hand kepada pada Pak Alimun Fajri. Ya, silahkan. Baik, terima kasih moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua dan Pak dosen. Izinkan saya merespon makalah ini sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Makalah ini cukup menarik dan eh, pasti ya khususnya bagi yang guru akan menemui permasalahannya di lapangan. Adapun yang ingin saya tanyakan dari makalah ini, yang pertama, menurut analisis pemakalah, bagaimana cara efektif menggunakan kedua model ini dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar SKI. Itu yang pertama. Berapa bolehnya Pak Moderator? Dua saja, Bu. Dua aja. Ya. Nah, baik. Yang kedua, menurut pemakalah, bagaimana cara kita mengembangkan atau desain pembelajaran SKI jika menggabungkan kedua model ini? Barangkali itu dua pertanyaan yang bisa saya sampaikan karena dibatasi. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Alimun Fajri. Baik, kepada Ibu Rosidah, apa bisa pertanyaan dari Bapak Alimun Fajri tadi? Ya, udah bisa di. Baik, baik. Sebenarnya apa langsung dijawab, Bu? Langsung. Biar saja langsung dulu sebentar ya. Baik. Sebenarnya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Lebih tahu yang menanya daripada yang ditanya ini sebenarnya. Sama dengan apa nih? Karena dunia pendidikannya lebih banyak yang bertanya daripada yang ditanya ini. Tapi kebetulan saya ya, insya Allah saya jawab semampu saya ya. Baik, pertanyaan Bapak Alimun Fajri, bagaimana cara efektif menggabungkan dua metode ya? Apa tadi? CTL dan cooperative learning ya. Karena ini metode kan sebenarnya kita kan metode yang kita bahas ini adalah menggabungkan antara cerita itu atau pembahasan itu atau pelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari, kan itu maknanya tadi. Artinya dengan kenyataan yang ada, contoh misalnya kalau seperti cerita-cerita sejarah hijrahnya Nabi, atau mungkin apa namanya yang seperti di makalah bagaimana Rasulullah itu mencontohkan apa namanya berdagang di dalam kehidupan sehari-hari beliau sebelum diangkat menjadi rasul. Nah, jadi kan cerita itu akan kita buat ke dalam kehidupan sehari-hari, dicontohkan dalam kehidupannya, ataupun itu ada misalnya ada pembelajarannya, ada prakteknya. Jadi anak-anak kita suruh misalnya dia belajar dengan bagaimana jujur di dalam berdagang. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyampaikan hanya di dalam kelas itu bercerita gitu. Jadi harus kita praktekkan. Kalau saya biasanya mempraktekkan hal seperti ini, berdagang dengan jujur misalnya. Nah, kami ada misalnya dibuat di sekolah itu memang ada jualan begitu. Jadi bagaimana anak itu bisa jujur gitu. Jadi intinya menggabungkan hal itu, praktek dengan kerja nyatanya begitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya tangkap dengan bagaimana kita menggabungkan pembelajaran itu antara kehidupan sehari-hari dan juga pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi ada pembelajarannya, ada prakteknya begitu. Dan dalam kehidupan yang nyata begitu.
Kayaknya dua-duanya hampir sama nih pertanyaannya. Ya itu mungkin dari saya dulu, mungkin kembali kepada moderator. Baik, sebelum dikembalikan kepada penanya, ada dari teman-teman yang mau menambahkan jawaban dari Ibu Rosidah tadi, dipersilahkan. Para teman-teman yang mau menambah jawaban dari pertanyaan Bapak Alimun Fajri tadi. Ada Bapak Ibu? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita kembalikan kepada penanya Pak Alimun Fajri. Bagaimana tanggapan dari jawaban Ibu Rosidah? Oke, terima kasih pemakalah telah menjawab hal yang saya inginkan. Saya mohon maaf ya, ini makalah. Kalau nggak ada yang merespon nanti nggak pula enak kita kan. Jadi jangan berpikir-pikir yang lain. Gitu-gitulah, gitu kan. Yang jelas kita sama-sama belajar di sini. Saya juga cuman ingin tahu ya. Saya nggak ahli mengajar enggak. Cuman mampu saja, cuman itu. Ya. Jadi terima kasih pemakalah. Juga yang lain pemakalah-pemakalah berikutnya. Ya kalau kita diskusi seperti ini nggak ada yang merespon kan lain juga rasanya nanti ya Bu Rosida ya. Ya benar itu. Nah, Tapi tapi sebenarnya begitu direspon kawan jangan merasa lain pula. Aman-aman aja lah. enggak, Oke, mungkin Ustadz Abdal nih, walaupun kepedasan mungkin belum mau menambahkan ini. Silakan Ustadz Abdal. sebenarnya lebih ahli yang bertanya itu masalahnya. Jaleh ya Pak Limon. Jale, minum ayange dulu Pak Abdal. Boleh kawan-kawan yang lain jika ingin menambahkan berbagi Kepada pengetahuan kawan-kawan yang lain, harap silakan menambahkan yang ingin Oke, merespon. moderator, saya sebenarnya ingin menambah bertanya ini, bukan menambahkan Ah, jawab. baik, ya dipersilakan Pak Abdal. Oke, jadi eh, berbicara masalah SKI atau SPI ini, seperti yang terjadi di sekolah-sekolah gitu kan, yang kita pelajari bahkan dari awal pertemuan sampai sekarang, sudah begitu banyak metode-metode yang kita diskusikan secara teori. Tapi nyatanya dalam hal praktek mengajar mesti saja sama seperti biasa gitu. Tak ada perubahan. Nah, ini di mana salahnya nih Ibu Rashidah? Apakah salahnya karena gaji sedikit atau karena waktu yang sedikit? Bagaimana? Nah, sehingga tidak kreatif, ide kreatif itu tidak dipraktekkan hanya sebatas pembicaraan teoritis saja, tidak pada aksi nyatanya gitu. Jadi kalau bicara-bicara kita tentang metode bagus-bagus itu saya apresiasi gitu. Banyak sekali tapi pada prakteknya bahkan guru sendiri yang malas. Anak terkadang bersemangat gitu kan. Nah, kita belajar SKI-nya besok berupa drama ya, yeay, enak semangat. Tapi yang terjadi Pak, gurunya yang malas gitu. Nah, kesalahannya di mana? Apa solusinya? Terima kasih Bu Rosida. Moderator. Ya, Oke, baik, terima kasih. Bisa ditanggapi Bu Rosida? bisa, insya Allah saya jawab juga semampu saya. Baik, pertanyaan Ustadz Abdul tadi di mana kesalahannya ya? Nah, jadi kalau kita melihatnya, kita sudah melihat dari di makalah juga atau di pembahasan yang kita lihat, pertama masalahnya itu di guru kurang kreatif gitu. Nah, dan guru kurang kreatif ini mungkin bukan tidak ada apa namanya itu penekanan dari pihak kurikulumnya. Contoh ya, mungkin guru itu mengajar seperti itu saja boleh. Sebenarnya kan ada harus, kalau misalnya pembelajaran itu tidak ada reaksi nampaknya, itu harus ada mungkin dari evaluasi dari kurikulum. Seperti contoh kita sering kalau di sini namanya
apa namanya itu ya, ketika guru mengajar sering diadakan penilaian, apa namanya, lupa saya, lupa. Nah, biasanya kami seperti itu. Kalau saya juga mengajar seperti itu, ada evaluasi dari kepala sekolah. Nah, jadi intinya ini kan harus dari makalah ini memang CTL ini harus gurunya harus kreatif. Nah, itu di sini kelemahan dan kekurangannya di sini. Guru memang harus kreatif gitu. Tapi kalau guru tidak kreatif, dia akan terjadilah bercerita-bercerita seperti yang kita lihat saat sekarang ini. Jadi saya kalau lihat SKI ini, kalau saya ya tidak banyak mempelajari materi-materi SKI ini, tetapi diterapkan, dicontohkan dalam kehidupan anak-anak, dunia anak-anak. Contoh tadi yang seperti yang saya bilang tadi, kalau contohnya itu berdagang, itu kita harus adakan di situ ada apa namanya itu jualan gitu. Nah, kalau contohnya seperti yang biasa kami lakukan itu cerita-cerita tentang misalnya kisah-kisah Abu Bakar misalnya kan. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan itu ada puisinya, ada orangnya, ada apa anak yang kita tampilkan. Walaupun itu mungkin berakibat seperti contoh misalnya Musailamatul Kadzabnya misalnya di contoh peperangan itu kan. Jadi bisa jadi anak itu nanti dituduh gitu. Tapi kita harus melihat itu harus kita apakan kita batasi gitu. Memang harus kita jaga, tidak kita lepas agar tidak jadi pembulian ketika diperagakan keadaan-keadaan ataupun sejarah-sejarah itu gitu. Nah, kami tidak banyak dan saya pun tidak banyak misalnya mengajarkan materi-materi, tapi materi itu memang kita praktekkan dalam atau kita puisikan dan kita buat praktek nyata begitu. Nah, jadi kelemahannya tadi itu memang guru harus kreatif gitu. Dan guru itu harus memang di atas guru itu kan ada pemantau kurikulum. Nah, di situ mungkin harus kita kerjasama, harus ada pemantauan gitu. Nah, itu mungkin kalau kelemahan yang saya lihat gitu ya. Karena sehingga terjadilah SKI ini hanya cerita seperti apa namanya itu ya, mendengarkan berita gitu. Jadi memang harus kita praktekkan dalam kehidupan nyata, walaupun tidak 100% bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Yang jelas ada gitu. Nah, itu mungkin jawaban dari saya ya. Atau mungkin bisa ada yang menambahkan kembali kepada moderator. Baik. Kepada teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari Ibu Rosidah tadi kepada Bapak Ibu yang ingin mau menambahkan jawaban sebelum dikembalikan kepada penanya. Ya, Ibu Fitri juga boleh, Ibu Faiza, Ibu Deti, Ustadz Muhammad Taufik, Pak Rocky, Bu Rita Siska, Bu Sifa, ayo bisa menambahkan jawaban dari pertanyaan Bapak Aulia Afdal tadi. Ya, izin. Ya, silakan Pak Rocky. Baik, menyambung tadi dari jawaban dari Bu Rosidah, bahwasanya kenapa teori hanya sebatas teori tapi tidak aksi, karena salah satunya adalah dengan tidak kreatif gitu kan. Jadi kalau saya berpendapat kalau ingin kreatif ya tidak usah aja ada aturan gitu kan, jadi bisa kreatif. Jadi kalau tidak ada aturan insya Allah ada banyak kreativitas yang bisa dilakukan gitu. Mungkin itu aja tambahannya, tidak usah pakai aturan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada lagi yang ingin menambahkan jawaban sebelum dikembalikan kepada penanya? Pak Alimun mau menambahkan, Pak? Pas dulu Pak Desra. Pak moderator. Ya, silakan Bu Rita Siska. Ya, Silakan, Bu. terima kasih moderator. Untuk materi kita pada hari ini kan tentang model ya, model yang digunakan dalam pembelajaran. Kalau metode
Metode itu bisa ada diskusi, tanya jawab, itu kan metode. Kalau model itu biasanya model apa yang kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada hari itu. Misalnya dalam pelajaran SI kan begitu. Kalau model CTL, contextual teaching learning ini, itu siswa itu dalam modul ajar kita itu dikaitkan dalam kehidupan nyata, kan begitu ya Bu Rasida. Sedangkan kalau CP, kooperatif tadi itu, nah, itu kan eh, bentuk model yang kita terapkan dalam pembelajaran di kelas dengan cara mengajarkan siswa itu bekerja sama dengan teman yang lain kan begitu tuh Pak Afdal. Jadi kalau ada kekurangan, kalau ada apa itu mungkin dalam isi, dalam konten atau dalam LKPD atau cara-cara yang kita gunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pada pelajaran hari itu gitu. Mungkin itu saja moderator, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Rita Siska yang telah menambahkan. Baik, masih ada kepada teman-teman yang mau menambahkan jawabannya, dipersilahkan. Pada Ustadz Muhammad Taufik, ada Bu Nur Hidayah, Bu Sifa. Itu Fitri Wulandari, ada tuh moderator. Kepada Ibu Andayani. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tambahan ya dari jawaban tadi. Pertama sebenarnya saya ingin menambahkan ya dari pertanyaan Ustadz Alim Fajri. Itu pertanyaannya menggabungkan cooperative learning dengan teaching learning ya gitu, kontekstual teaching learning. Iya. Kalau learning ya. Iya, saya sedikit ya contohkan dalam proses pembelajaran, memvariasikannya gitu kan. Itu kan tadi udah di dalam slide Ibu Rasida sebenarnya sudah ada di situ. Contohnya kita belajar tentang pola Pak Rosidin gitu kan. Jadi kita buat modelnya cooperative learning, yaitu diskusi gitu kan. Diskusi di mana guru di situ perannya sebagai pembimbing ya, arahnya alurnya diskusi seperti itu. Setelah diskusi gitu kan tentang khulafa ur-rasyidin, secara khulafa ur-rasyidin sifat-sifatnya gitu kan. Kemudian di di akhir pembelajaran, maka disitulah seorang guru itu menyimpulkan apa saja nilai-nilai yang dapat kita ambil dari sifatnya khulafa ur-rasyidin, sejarah khulafa ur-rasyidin. Jadi nanti sifat-sifat itu nanti kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu kan udah masuk contextual teaching learning. Itu contoh kalau kita mau memvariasikannya. Sebenarnya kalau rasa saya model-model ini sebenarnya sudah diterapkan di dalam kelas, tapi mungkin belum secara efektif gitu kan. Sudah ada penerapannya sedikit demi sedikit. Cuma mungkin belum sesuai dengan langkah-langkahnya semuanya. Karena memang situasi dan kondisi itu kan kita nggak bisa mengkondisikan murid itu. Kadang ada sesuatu situasi yang istilahnya yang tidak seperti yang kita rencanakan. Baru tadi ada pertanyaan dari Bapak Auli Afdal. Pak Auli Afdal tentang kita ini banyak teori-teori tentang ini. Bagus semua teorinya, model pembelajarannya, metode semuanya. Tapi kenapa belum terlihat penerapannya dalam pendidikan gitu kan? Ya, saya juga sebenarnya yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, saya juga kadang melihat seperti itu. Kayak dari pemerintah sebenarnya sudah bagus sekali kayak kurikulumnya, kayak model-modelnya, kayak ada pembaruan tentang metode, model semuanya. Tapi kadang belum bisa diterapkan. Kenapa? Yang pertama yang saya lihat itu kesiapan guru gitu kan. Gurunya terkadang belum siap untuk menerapkan itu gitu. Termasuk kreativitas guru di situ kan. Kalau seandainya diskusi, guru sekarang hanya duduk aja. Padahal kecuali mahasiswa ya, baru boleh dosennya duduk aja gitu. Tapi kalau seandainya kalau yang saya lihat di MAN ya yang saya ngajar, kalau cuma kita duduk aja melihat
bagaimana presentasinya nggak akan hidup gitu, nggak akan ada yang bertanya, nggak akan, masih abstrak karena pemahaman mereka rasanya masih abstrak gitu kan. Jadi pertama tadi belum siapnya guru. Terus yang kedua, walaupun sebenarnya di sekolah juga ada 1 kali setahun itu dikasih apa namanya ya tuh, bimbingan tentang masalah ini, apa namanya, kurikulum merdeka ini, eh, yang berbasis IT karena memang yang sekarang kita ajari itu anak Gen Z gitu kan. Jadi sebenarnya di MGMP sudah diajarkan tentang media interaktif, bagaimana buat PPT yang mudah gitu. Cuma kadang nampak saya memang ilmunya sampai situ gitu. Udah pas selesai MGMP udah, tapi ilmunya itu memang tidak diterapkan di dalam pembelajaran gitu. Itu mungkin dari segi kesiapan guru. Kalau yang kedua, yang saya lihat dari segi kesiapan murid, murid sekarang itu literasinya sangat sedikit ya, karena mungkin disibukkan dengan gadget gitu kan. Jadi gini, apa namanya, orang itu pun tugas-tugasnya, saya juga pernah buat diskusi, tugas-tugasnya itu kan mungkin apa namanya ya, cuma kopas-kopas aja. Jadi nanti apa namanya, mereka belum bisa berbagi informasi karena literasinya yang kurang, ilmunya yang kurang gitu. Jadi murid-murid ini pun apa namanya, belum siap kadang untuk itu gitu. Tapi nggak semua kelas. Kadang ada kelas yang memang pintar-pintar, memang bisa hidup diskusinya. Tapi kalau ada satu kelas yang memang rata-rata IQ-nya di situ, untuk ngomong aja susah mereka gitu. Itu sebenarnya yang susah untuk menerapkan itu. Akhirnya guru juga yang ngambil alih gitu kan untuk itu gitu. Karena sebenarnya udah dikasih tahu sama murid, dibaca makalahnya, latihan, diskusi kelompok. Nanti kalau ada pertanyaan, pokoknya apa yang susah di situ di apalah gitu kan. Tapi memang seperti itu. Ya, rasa saya dua ya, dari guru dan juga murid yang belum siap gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri Handayani yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Pak Alimun Fajri dan Pak Aulia Afdal. Baik, kami kembalikan kepada menanggapi sedikit Pak Desra. Baik, pada Ibu Rosidah. Silakan. Untuk menanggapi, terima kasih tadi udah Bu Fitri Handayani menambahkan. Jadi saya akan menanggapi misalnya jadi dari kelemahan-kelemahan tadi, artinya kreatif gurunya itu juga tidak apa namanya itu harus ada supervisi daripada pihak kurikulum atau pihak sekolah. Jadi itu sebenarnya membuat guru juga lebih kreatif ya. Jadi dari hasil supervisi itu kadang meningkatkan kualitas pembelajaran guru tentang metode atau bukan metode tadi ya, pada model-model tadi kan gitu. Jadi setiap kita misalnya supervisi itu kan harus disampaikan model apa yang kita ajarkan begitu. Nah itu mungkin tambahan dari saya sedikit atau menanggapi model-model pembelajaran untuk menerapkan model-model pembelajaran ini. Dari supervisi itu sangat penting dalam pembelajaran gitu. Itu aja. Kalau saya biasanya sekali 3 bulan ya, kali 3 bulan itu harus ada supervisi gitu. Ya sebenarnya di sini juga ada, saya lihat apa di lapangan supervisi PT. Kalau nggak supervisi enggak gitu. Pas supervisi aja kayak jadwalnya kan udah dibuat ini. Berarti minggu depan saya buatlah RPP-nya, baru dibacalah RPP-nya. Udah tuh barulah buat PPT media, barulah disesuaikannya langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP itu dengan ketika supervisi. Setelah supervisi nggak ada lagi gitu. Kadang rata-rata ya yang saya lihat di sini gitu. Pas mau supervisi aja baru pakai PPT media guru-guru di sini. Itu mungkin baik maaf moderator ya, itu mungkin beberapa sekolah mungkin bisa juga seperti itu, tetapi kalau dalam pembelajaran seperti kami pembelajaran Al-Quran, ketika itu tahsin itu harus CTL-nya jalan itu, intinya perkelompoknya, tuh diskusinya, terus menganalisa itu biasanya apa di situ diterapkan. Tapi ketika kita misalnya pembelajarannya itu tidak di tahsin, di tahfiz itu tidak jalan itu CTL karena tidak ada
di situ CTL tidak bisa diterapkan modelnya, beda model yang harus kita terapkan. Jadi intinya mungkin itu pengawasan kepada guru-guru itu lebih walaupun guru itu tidak perlu diawasi, tetapi itu perlu dipantau seperti supervisi tadi. Kalau memang guru itu tidak juga melaksanakan sesuai dengan itu, mungkin kalau kita, itu kejujuran di situ. Guru itu kan harus jujur dengan dirinya sendiri, dan kita mengharapkan pembelajaran itu barokah dan bermanfaat kepada anak-anak kita. Jadi kalau guru itu tidak jujur dengan keadaan dia sebagai guru, itu sebuah perlu ditegaskan begitu, mungkin dari pihak kedua gitu, atau pihak sekolah kan begitu. Itu mungkin saya di situ ada kejujuran gitu. Gitu. Jadi itu mungkin tambahan dari saya gitu. Baik, itulah tambahan jawaban yang diberikan kepada penanya, yaitu Pak Alimun Fajri dan Pak Aulia Afdal. Kepada penanya dipersilahkan untuk melengkapinya. Siapa dulu, Pak? Pak Alimun atau Pak Afdal? Lanjut moderator. Oke, baik. Lanjut moderator. Baik, masih ada yang ingin bertanya kepada teman-teman yang mau bertanya, silahkan dipersilahkan. Pak Rocky kayaknya mau menambahkan, moderator. Disilahkan kepada Pak Rocky dulu. Itu baru Ibu Ita Siska. Kepada Pak Rocky disilahkan. Baik, sebelum kita lanjut, kira-kira sampai jam berapa ini diskusinya, moderator? Mohon Pak Dokter, sampai jam berapa kita akhir diskusinya? Sampai jam 4. Jam 4. Baik, menanggapi tadi ya, saya sebenarnya ngomong tadi sebenarnya kalau dibilang asbun mungkin enggak juga ya. Kenapa saya bilang, kenapa kalau kita ingin kreatif tidak usah ada aturan? Artinya di sini adalah misalnya dalam pencampuran ini lah, CTL dan CL ini, bagaimana dalam pembelajaran itu bisa kita buka konsep seperti tidak ada benar dan salah gitu. Misalnya kalau ada dalam sisi diskusi itu tidak ada itu salah, itu benar gitu. Kalau itu yang terjadi, maka ada bagian-bagian dari para siswa itu yang nanti takut salah gitu kan. Terus yang kedua, pembelajaran ini juga kalau CTL itu kan dialami oleh siswa, bagaimana dia mengalami kejadian atau dilakukan dibawakan kepada lingkungannya, kepada dirinya gitu kan. Jadi ini bisa juga tidak mesti dilakukan di ruang kelas gitu kan. Bisa juga dekat museum atau dekat taman atau pohon dan lain sebagainya gitu. Terus yang berikutnya, kenapa tidak ada aturan, maksud saya di sini adalah beri kebebasan dalam berpikir gitu. Terserah mau bicara ngelantur ataupun hancur gitu kan. Tapi ketika dia sudah mulai berbicara tentang ide dan isi pemikirannya, tentang apa yang dia baca, apa yang dia dengar, itu akan bisa mengungkap kepada diri sisi pembelajarannya gitu. Kemudian berikutnya juga bawakan benda-benda yang bersejarah, misalnya pedang Rasulullah kalau ada gitu kan, atau pakai baju besi Rasulullah, atau contoh-contoh yang lain gitu misalnya. Kalau perlu bawa kudo asli, Rasulullah berperang gitu kan. Nah, ini bentuk kudanya gitu, misalnya gitu. Itu kalau ingin kita kreatif untuk bagaimana membuat pembelajaran itu lebih menarik gitu kan. Atau bisa juga dengan membuat drama-drama seperti yang sudah disampaikan berikut. Sebenarnya kita dalam atau
menikmati proses gitu. Kalau hasil tentu ada nilai atau target. Jadi dengan nilai atau target atau poin itu memang jangka pendek sebenarnya gitu. Tapi kalau kita inginkan menikmati proses, maka pembelajaran dapat dijawai dengan dalam jangka yang panjang gitu. Intinya mereka akan merasakan gitu pembelajaran itu sendiri gitu. Mungkin itu tambahannya boleh ditambahkan oleh Bu Rita. Silakan Ibu Rita. Saya mau bertanya Pak Moderator. Silakan Bu. Boleh ya Pak? Ya silakan Bu. Oh ya, terima kasih Pak Moderator. Pertanyaannya adalah khususnya dalam pelajaran SKI, apakah efektif kalau sekiranya dua model, misalnya seperti model yang kita pelajari hari ini, terapkan dalam pembelajaran, Bu. Kan hari ini pelajaran kita kan CTL sama kalau diterapkan dua-duanya dalam pembelajaran SKI, dalam materi tertentu pelajaran SKI, apakah lebih baik hasilnya atau tidak ya, Bu? Itu pertanyaannya Pak atau untuk pemakalah, kembali kepada pemakalah. Baik, terima kasih kepada Ibu Rita yang sudah bertanya. Baik, kepada Ibu Rosidah, apa bisa ditanggapi Bu? Pertanyaan Ibu. Sepertinya suara Rita agak putus dikit ya. Kurang bisa diulang agak lebih singkat, terputus-putus mungkin karena dihempas ombak kayaknya. Ombaknya Boleh lebih diulang kuat di belakang. pertanyaannya Bu? Lebih singkat. Ya kuat, tuh dihembus ombak. Kayak ombak Bu. Ombaknya kuat sekali. Pertanyaannya Bu, menurut Ibu, apakah efektif jika dua model yang kita pelajari hari ini diterapkan dalam pembelajaran gitu? Oh, pakai efektif gitu. Oh gitu. Iya. Ya, baik. Baik, saya jawab ya. Kalau dilihat dalam satu sisi kadang kurang efektif ya, satu sisi ya. Tapi kalau satu sisi kadang bisa efektif ya. Contohnya gimana? Kalau misalnya di luaran kadang kalau anak SD apalagi kelas 2, itu agak susah mengkondisikannya tuh. Payah kita tuh. Nah, itu kurang efektifnya di situ. Ketika dibawa ke lapangan, itu butuh bukan satu guru tuh yang akan dibutuhkan itu. Jadi susah mengkondisikan anak. Tetapi satu sisi kadang kalau sudah anak tuh agak akalnya sudah lebih contoh kelas 5 atau kelas 6 atau udah SMP, itu bisa efektif kita buat. Jadi kalau di situ saya lihat itu bisa kondisional gitu. Bisa kadang efektif, bisa kurang gitu. Karena kita melihat kalau anak-anak ini dibawa ke lapangan susah mengkondisikannya. Contohnya misalnya kalau misalnya seperti Pak Rocky tadi dibawa kuda ke situ. Itu. Apa itu kuda itu apa itu enggak selesai itu lagi. Nah, itu salah satu di situ kekurangannya gitu. Dan karena mereka akan beralih pembelajaran yang tadi dengan keingintahuan yang baru gitu. Nah, jadi tetapi tadi kondisinya di satu saat bisa efektif, di satu sisi kadang tidak. Dari kalau menurut saya itu kondisional aja gitu. Tetapi kalau kita bawakan mungkin seperti tadi kayak orang yang pas dengan sudah besar itu pasti bisa efektif gitu. Saya sering juga kadang kalau di masalah contoh ya kalau kami yang sering menyatukan CTL ini dengan pembelajaran itu kan karena bukan SKI saja, tapi kadang kita di bidang Al-Quran seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Ketika anak tuh disuruh mencari contoh itu kadang ribut luar biasa gitu. Jadi ada satu sisi itu efektif, satu sisi kurang gitu. Itu mungkin ada kelemahan kekurangannya gitu. Karena setiap model itu pasti ada kelebihan kekurangannya pasti muncul tuh. Tergantung kita mengemasnya lagi begitu. Itu mungkin jawaban dari saya sedikit. Baik. Kepada teman-teman ada yang mau menambahkan jawaban dari Ibu Rosidah?
sebelum dikembalikan kepada penanya. Ada Bapak Ibu? Baik, dikembalikan kepada Ibu Rita Siska. Gimana tanggapan dari jawaban yang telah diberikan Ibu Rosidah? Cukup, moderator. Cukupkan. Baik, kepada teman-teman masih ada yang ingin mau bertanya atau yang melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan kepada beberapa kawan-kawan kita, karena kita masih ada waktunya, masih panjang lagi ya Pak Ibu. Kita Kepada sampai jam 4 deh, Pak Desra. Bukan sampai jam 4 kalau ini. Kita 2 jam dari 1.30 itu ambil 2 jamnya berapa sampai jam berapa? Bukan sampai jam 4. Ya kalau sampai jam 4 kenapa? Enggak masalah kan, bosan nih Bapak Ibu ini kuliah dengan saya ya. Kalau tidak salah kemarin kita dengan Pak Daniel. Ya, kan kalau kan sudah lama tidak bertemu dengan saya Bu Rasidah. Kenapa? Iya, Pak. Kenapa Bu Rasidah bosan dengan saya atau wajah saya membosankan? Saya gini Pak, maunya dari Bapak ilmunya gitu. Iya. Karena kalau kami Tapi aja tadi nih begini, aduh ada kesalahan substansi pembelajarannya. Misalnya, ketika seseorang bertanya, lalu Ibu Rasidah menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang ditanya. Itu kan majelis malaikat dan nabi itu. Sedangkan kita kan majelisnya antara kita sebagai pembelajar. Jadi bagaimana kita memaknai contextual teaching and learning? Karena sudah dibawa ke alam malaikat. Nah ini masalahnya. Nah iya kan? Nah, jadi kalau ilmu dari saya banyak sih. ya itu ya dari Begitu. Tapi saya ingin juga mendengar bagaimana mereka-mereka ini berciloteh mengkontekstualisasikan apa yang sedang kita bahas. Saya kan nyimak-nyimak aja ini. Iya kan? Oh, begitu. Jadi Bu Rasidah, nanti kalau Ibu dari jauh dapat ilmu dari saya tentu sanadnya kurang karena sanadnya sanad Zoomiyah. Tapi kalau ia memang menuntut ilmu kepada saya, datanglah ke STPIK Sumatera Barat yang di Jalan Sudirman ini. Nanti baru sanadnya kuat. Begitu. Ini si Aulia Afdal ini sudah bersanad dengan saya nih kemarin. Masya Allah. Ya, sudah dapat ilmu dia ini. Iya kan? Sudah proposal dia. Saya Gitu. Sekarang lanjut dulu. Janganlah dihitung pula Ibu sepertinya berhitung dengan saya ini. Berlebih saya memberi waktu setengah jam, Ibu langsung pula protes. Sepertinya Ibu harus berkata begini, nyaman sekali belajar dengan Pak Zalnur ini. Ya rasanya Itu makanya saya tidak ke Padang, Pak. Terhambat saya di sampai jam 10 malam ini. Ini sepertinya Ibu udah suka dengan saya nampaknya. Ya kan? Kan ada pula itu, ada yang nutup-nutup kamera. Ini kan sepertinya tidak suka dengan saya ini. Iya kan? Gitu. Jadi orang kalau sudah buang muka, Bu, gini orang kan itu dilarang dalam surah Luqman itu kan. Iya kan? Jangan buang muka dari orang lain, harus orang lain itu kontak mata. Jangan pula berpaling dari orang lain. Nah, itu bentuk kesombongan itu. Nya yang ndak buka-buka kamera aku kan nya dipungkang lah seketik supaya nya sadar kembali ke jalan yang benar kan gitu. Oke, lanjut diskusinya Desra. baik Pak. Baik, kepada teman-teman yang mau bertanya ataupun yang mau menambahkan jawaban dari pertanyaan Ibu Rita Siska tadi, dipersilahkan. Tahu yang mau bertanya?
Ada Bapak Ibu, Ibu Fitri Wulandari, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, mau bertanyakan? Nah, coba Ibu Rasidah jawab pertanyaan saya ini. Ya, ini CTL, ya kan? Ya. Dalam kurikulum Merdeka, kira-kira apa prinsip-prinsip dasar yang bisa dijadikan pokok sandarannya? Coba, kan kita kurikulum Merdeka ini, apa dasar-dasar bahwa CTL itu relevan di dalam penerapan kurikulum Merdeka? Nah, cobalah kalau iya. Masa ya membuat pertanyaan aja berapa semuanya orang di dalam ini? 17 orang buat pertanyaan saja enggak bisa. Ini sepertinya ini kan lucu juga kuliah S2 ini. Iya kan? Oh ya Pak, saya jawab ya Pak. Ayo jawab lah itu. Jawab Ya, Pak. sebagus-bagusnya. Jadi gini, kalau misalnya dapat memberikan motivasi kepada siswa sekarang, siswa itu harus aktif belajarnya kan dalam kurikulum Merdeka. Tidak boleh siswa itu pasif, harus aktif kan gitu. Jadi dalam pembelajaran CTL ini sebenarnya bisa siswa aktif gitu. Nah, terus pembelajaran itu lebih bermakna bagi anak-anak karena dibawakan ke dalam kehidupan nyata gitu. Terus lebih juga anak-anak lebih termotivasi ketika dia mau belajar itu, misalnya mencari, lebih termotivasi atau mungkin memikirkan pelajaran itu lebih termotivasi anak-anak itu, dan juga bisa anak berpikir kritis ya, lebih dia lebih memikirkan atau ingin lebih tinggi lagi kalau kita membawakan ini. Itu mungkin sedikit Pak. Nah, coba Nur Hidayah, apa yang tidak setuju atau yang setuju dengan keterangan Bu Rasidah ini? Cobalah. Misalnya, Bu, Ibu kurang lengkap itu. Ini yang lengkapnya. Coba. Nur Hidayah, coba Nur Hidayah. Pak, apa setuju dengan apa setuju? Nah, baiklah, mengenai apa tadi, CTL dan cooperative learning ini pada kurikulum sekarang ada kelebihan dan kekurangannya, Pak Dokter. Yang pertama itu kalau kita praktekkan mengenai CTL dan cooperative learning ini, masalah manajemen waktu, yang mana kita mungkin itu menggunakan molor waktu yang lebih lama diskusi atau observasi dibandingkan dengan ceramah. Makanya CTL dan cooperative learning ini jarang sekali kita praktekkan pada pembelajaran kita. Kemudian masalah teknis dalam kelas, yang dimana sulitnya membentuk kelompok yang benar di dalam kelas. Di sana ada nanti siswa yang kurang mampu atau kurang cerdas, dia hanya diam-diam saja, sementara yang aktif tetap aktif. Jadi inilah sulit juga untuk mempraktekkan pembelajaran CTL ini dan cooperative learning ini di dalam kelas. Maunya sekarang guru itu simple saja, karena itu tadi menggunakan waktu yang lama untuk membuat model CTL ini dan cooperative learning ini. Demikian dikembalikan kepada makalah. Kan bagus tuh Nur Hidayah. Nah, iya kan? Bagus itu. Fokus ya. Kuliahnya aja mau tahu aja. Berdua. Nah, iya kan? Nah, silakan Desra dilanjutkan. Apa kira-kira
yang mesti kita bahas lagi. Misalnya minta ke Ibu Rasidah ini, apa contoh-contoh materi SKI yang bisa dikontekstualisasikan? Mana yang bisa di cooperative learning kan? Nah, coba Desra pimpin diskusinya. Baik, Pak. Oke, kepada teman-teman, ayo kita saling bertukar pikiran tentang makalah yang disajikan sama Ibu Rosidah ini. Ya, Bapak Ibu, Boleh bertanya Pak Desra? mari kita kepada Pak Taufik Hidayat. Nah, Baik, terima kasih dipersilahkan. moderator. Ingin saya tanyakan kepada Bu Hajah Rasidah, sejauh mana CTL ini mampu meningkatkan internalisasi nilai keteladanan tokoh-tokoh Islam. Gitu ya, Bu ya? Saya ulangi, sejauh mana CTL sekarang ini mampu meningkatkan internalisasi nilai keteladanan tokoh-tokoh Islam. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, Bu Rosidah, bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Taufik. Oh ya, baik, saya coba menjawab ya, sejauh mana CTL ini diterapkan oleh para ulama. Apa tadi? Para ulama tadi? Ya, ya Pak Desra. Ya, Bu. Jadi begini, kalau kita melihat ya, para ulama-ulama kita, kalau mempraktekkan itu kan mereka adalah teladan, seperti itu kan, berarti teladan gitu. Contoh, misalnya dalam kehidupan para ulama-ulama kita, mereka mencontohkan dermawan, seorang dermawan misalnya, kan siapa yang paling dermawan di para sahabat-sahabat kita, misalnya sahabat-sahabat kayak siapa yang paling dermawan ya, bin Auf itu apa namanya, siapa lah, Abdurrahman bin Auf, itu kan kedermawanannya. Nah, kalau kita melihat mereka juga para ulama kita, saya sendiri melihat ya, guru saya sendiri ya, seorang ulama, guru saya menghafal Al-Quran itu bisa saya contohkan. Mereka sangat-sangat memberikan apa yang ada pada mereka, bahwa kedermawanan mereka itulah mungkin bisa seorang peserta didik mereka itu bisa berhasil gitu. Contohnya gimana? Kalau misalnya peserta didiknya itu kekurangan dari contoh ekonomi, mereka bisa membantu apa yang mereka bisa bantu, seperti itu. Yang saya lihat seperti itu, CTL yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka gitu. Jadi contoh saya sendiri ya, saya dulu orangnya yang memang kurang dari segi ekonomi ketika menghafal Al-Quran gitu. Jadi disitulah saya melihat kedermawanan seorang ulama, seorang guru gitu. Nah, artinya ketika seseorang itu misalnya di sini kendalanya ketika dia menghafal Al-Quran, ketika dia misalnya membutuhkan, nah disitulah peran ulama itu melihat mereka tanpa pamrih memberikan dan tanpa mereka istilahnya kalau SPP tanpa mereka memungut itu gitu. Intinya mereka mengajarkan itu seperti berkorbannya misalnya seorang sahabat, bagaimana mereka mendermawakan. Tapi kan kita tidak bisa juga seperti ini. Misalnya Abdurrahman bin Auf dengan harta yang melimpah begitu memberikan kepada para saudaranya muslim,
Tidak mungkin juga karena para ulama itu tidak sekaya itu kan gitu. Tapi mereka memberikan apa yang ada pada mereka gitu. Nah, termasuk motivasi-motivasi yang mereka berikan begitu. Itulah mungkin contoh-contoh yang diberikan oleh para cendekiawan kita, para ulama-ulama gitu. Dari mereka itu tidak bercerita tapi mereka mencontohkan begitu. Itu mungkin yang saya lihat gitu dan yang saya alami gitu. Gitu. Baik, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Ibu Rosidah kepada teman-teman. Sebelum kita kembalikan kepada Pak Taufik, ada yang mau jawaban Ibu Rosidah? Ada Bapak Ibu dari Ustadz Muhammad Taufik. Ya, teman-teman ada yang mau menambahkan jawaban? Ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, kita kembalikan kepada penanya. Bapak Taufik Hidayat, gimana tanggapan dari jawaban Ibu Rosidah? Terima kasih, Jadi sudah menjawab ya. Setelah terdengar jawaban beliau seperti Abdurrahman bin Auf ya. Selanjutnya, apakah bisa kita kaitkan dengan ulama kita sekarang atau guru-guru kita sekarang, contohnya para guru-guru agama besar itu seperti beliau kan, karena sudah harta dengan sebanyak itu, tapi beliau mengajar dengan pamrih, tanpa pamrih, gitu maksudnya. Apakah sudah bisa dikaitkan dengan guru-guru kita ulama, tetapi uh, hartanya melimpah begitu? Saya kira kalau zaman sekarang tidak seperti itu. Silakan Bu. Terima kasih. Baik, Ya, silakan. Izin Pak Moderator. Ya Bu, lanjut. Ya Pak Desra. Ya silakan Bu Rosidah. Nah, seperti yang kita dengar dari Pak Taufik tadi, itu juga Ustadz ada kan kondisi ini kan ulama-ulama kita misalnya, jadi ulama itu kan atau cendekiawan gitu atau orang-orang yang punya harta banyak, ada kadang memang kita melihat tidak seluruhnya, jadi itu kondisional aja nampaknya sepertinya di ketertarikan hati. Jadi di sini adalah kalau misalnya seorang ulama itu hatinya mungkin itu bisa membantu menolong, itu memang banyak juga masih sekarang masih banyak Pak, tapi masih banyak juga para ulama, para orang-orang yang punya kekayaan banyak tanpa melihat apa sesuatu gitu. Mengajar itu harus dengan contoh ya, mengajar harus dengan memang betul-betul sesuai dengan jam yang dia pakai gitu, intinya seperti itu gitu. Saya mohon maaf ya tidak ada menyinggung, tetapi masih ada guru memang dia harus dibayar jamnya dengan misalnya 2 jam, itu memang harus 2 jam gitu dengan harga yang sebegitu. Tapi masih banyak juga para ulama-ulama yang tanpa melihat dan memberikan apa yang mereka punya kepada ketika siswa itu membutuhkan ya, ketika siswa itu membutuhkan, mereka banyak juga berkorban dengan hal itu gitu. Nah, gitu. Jadi tidak juga masih banyak saya contohkan dan masih banyak di depan kita para yang banyak harta itu bisa dia memberikan gitu. Nah, gitu. Jadi artinya masih banyak juga Ustadz, tapi ada juga yang banyak hartanya tidak mau mencontohkan seperti Abdurrahman bin Auf tuh masih banyak juga. Jadi itu kondisinya aja gitu. Jadi manusia ini kan tidak semuanya juga sama begitu. Walaupun dia misalnya seorang ulama, walaupun dia misalnya
seorang apa namanya itu ya, cendekia. Jadi intinya masih ada kok orang yang baik-baik gitu, masih banyak gitu. Nah gitu intinya seperti itu. Kalau saya masih tapi saya tidak mau menyebut siapa-siapa, tapi di depan saya masih banyak nampaknya. Ya, gitu. Itu mungkin Pak Taufik atau Pak Moderator tambahan dari saya sebagai contoh dari tadi CTL yang dicontohkan oleh para ulama gitu. Baik, terima kasih Bu Arasidah. Berarti kita dengar ya, berarti kita kembalikan kepada ulama kita tersebut ya. Karena kita lihat sekarang bahwasanya banyak yang semakin besar, tinggi keilmu agamanya, semakin banyak hartanya, tetapi semakin besar pula amplopnya gitu kalau di undang-undang pengajian. Itu maksud saya. Terima kasih bagi kawan-kawan yang lain. Silakan kalau ada yang tambahkan. Baik, itulah tadi tambahan jawaban yang diberikan Ibu Rosidah. Baik, kepada Pak Rocky, dipersilahkan untuk menambahkan jawabannya. Baik, ini kayaknya agak melebar sedikit ya ke masalah honor ya. Jadi kalau sebenarnya kita berada di kondisi hari ini tentu tidak akan sama dengan kondisi di zaman kuno ya. Kalau zaman kuno itu buat kudo. Kalau zaman sekarang kudo itu udah mewah dulu. Nah, kalau zaman sekarang tentu kondisinya ya ada kendaraan semacam tentu itu juga untuk keefektifan pendidikan, salah satu sarana yang bisa menunjang ya. Kalau misalnya tempat yang dikunjungi jauh, hari hujan dan sebagainya macamnya, itu kan wajar saja dalam kondisi pada hari ini gitu kan. Cuman kalau kita mengukur ikhlas atau tidak ikhlas itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala karena ada hadis ya, innamal a'malu binniat gitu. Nggak pun di zaman kini, zaman dulu pun sama juga gitu kan. Kalau kita ngukur dari segi materi gitu kan. Cuman sekarang itu yang kita kembalikan kepada metode tadi ya, CTL tadi ya. Bagaimana bisa sejauh mana CTL mampu mengimplementasikan nilai keteladanan. Itu awal pertanyaannya kan. Jadi sebenarnya kalau kita berkaca tentang sejarah itu banyak yang bisa kita petik hikmah-hikmah yang ada di situ gitu. Contoh tentang kepahlawanan bisa kita lihat dari Muhammad Al-Fatih ya, bagaimana dia menaklukkan Konstantinopel gitu kan. Kemudian tentang keamanahan atau kejujuran bisa kita lihat dari sisinya Rasulullah gitu. Bahkan musuh pun nitip barang gitu kan. Jangankan teman, musuh saja percaya kepada Rasulullah. Kemudian bagaimana tentang tanggung jawab juga bisa kita ambil nilai-nilai dari sejarah-sejarah tersebut dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Sebenarnya itu bagaimana kisah-kisah atau pelajaran-pelajaran terdahulu itu bisa diambil hikmah itu. Karena kisah-kisah terdahulu itu kan kalau dalam Al-Quran juga diceritakan tidak hanya sekedar cerita dongeng belaka, tapi memang benar-benar ada kejadiannya gitu kan. Kalau kita buka surat Yusuf 111. Itu saja tambahannya. Baik, Pak Moderator, saya tanggapi sedikit mungkin meluruskan. Ya, Pak Desra. Ya, luruskan kok. Jadi Pak Rocky, sebenarnya saya tadi menyinggung sedikit bukan karena tidak ikhlas, bukan itu. Maksud saya mencontohkan itu tadi masih ada para ulama kita atau para kehidupan sehari-harinya itu yang mencontohkan dalam kehidupannya itu pengorbanan gitu maksud saya tadi. Bukan artinya gratis. Enggak lah, saya juga mengajar nggak mau gratis toh. Jadi intinya bukan ke situ masalahnya, tapi ketika siswa itu membutuhkan, ketika di waktu itu dibutuhkan, mereka mau berkorban tanpa pamrih gitu. Tapi tidak bergaji, tidak iya tuh, tidak benar itu, bukan maksudnya begitu. Jadi intinya masih ada para ulama kita yang mencontohkan hal-hal seperti CTL tadi kan gitu. Artinya dalam kehidupan dunia nyatanya mereka mencontohkan begitu. Nah gitu, itu. Saya luruskan ya. Saya juga mengajar nggak mau gratis. Baik,
kepada Muhammad Taufik. Ini dari tadi sudah mengangkat tangan. Baik, Silakan Pak. terima kasih moderator. Jadi lucu juga tadi pembahasannya sampai ke honor ya. Tapi sebenarnya kalau masalah honor singgung sedikit aja. Sebenarnya apa namanya? Kedua-duanya belajar untuk ikhlas. Pertama, seorang murid itu belajar untuk ikhlas memberi gurunya. Yang kedua, seorang guru juga belajar ikhlas. Jadi sama-sama belajar untuk ikhlas itu kan. Jadi kalau udah dibahas kok ustadznya kok banyak bayarannya, berarti muridnya harus belajar dulu bagaimana memuliakan gurunya. Kan belajar ikhlas juga tuh kan. Selanjutnya CTL ini, kalau Anda nambahkan sebenarnya seperti ini gitu kan. Ada sejarah kan ini kan kontekstual kan. Jadi kalau bahasanya itu ibaratun nas kan, maknawiyahnya gitu. Seperti kan yang seperti anak-anak tahu bahwasanya Islam itu poligami saja. Sebenarnya tidak. Sejarahnya kan monogami terlebih dahulu gitu. Jadi diriletkan dengan anak-anaknya nanti gitu. Contohnya apa contohnya? Orang ciri-ciri orang tidak setia besoknya gitu. Playboy gitu. Putus ganti lagi. Ya, yang sekarang-sekarang kayak gitu tuh kemungkinan nanti dia tidak setia gitu. Seperti itulah rasanya untuk kontekstualnya. Seperti juga gini. Untuk masalah sedekah juga bisa apa namanya? Yang kontekstual itu diajarkan sebenarnya sedekah kepada dirinya terlebih dahulu. Contohnya apa? Dia untuk bersedekah untuk diri dia sendiri, terutama coba beli celelengan, terus ditabung untuk niatkan untuk haji, tabung haji, seperti itu yang simpel-simpel seperti itu sih gitu. Nggak sedekah ke orang dulu, tapi sedekah ke dirinya terlebih dahulu lah gitu. Nanti kalau dia bisa mengeluarkan untuk dirinya sendiri, kan contohnya pembahasan Abdurrahman bin Auf gitu kan, dia berapa orang yang dia hajikan ya misalnya gitu. Jadi dia royal ke masyarakat, coba dimulai dari diri siswa terlebih dahulu sih, itu menurut Ana sih lebih bagus gitu. Itu sih. Terima kasih, kembali ke moderator. Wallahu a'lam. Baik, itulah tambahan yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Taufik. Baik, kepada Ibu Fitri Wulandari, silahkan ingin menambahkan. Izin moderator, saya ada yang mau ditanyakan kepada pemakalah, jika dibolehkan. Ya, silakan Ibu Fitri Wulandari. Baik, terima kasih moderator. Izin Bu Rashidah, singkat saja, saya mau tahu dari pandangan Bu Rashidah, kan kita sudah membahas CTL secara umum, terus juga dikaitkan dengan pembelajaran SKI. Nah, menurut pemakalah, apa sebenarnya kunci CTL itu dalam pembelajaran SKI? Itu saja, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Bu Rosidah, sudah bisa ditanggapi, Bu? Ya. Baik, langsung dia menjawab ya. Mungkin nanti Pak dosen juga bisa menambah lebih menjelaskan dari penjawab. Baik, Bu Fitri, sebenarnya kunci ya. Kuncinya tadi, kunci dari CTL ini sebenarnya adalah pertama, anak terlibat dalam pembelajaran ini aktif gitu. Artinya kita tidak apa namanya tuh memang aktif anak tuh dan dihubungkan dengan kehidupan nyata, itu intinya. Di situ kuncinya seperti itu sebenarnya. Menghubungkan dengan kenyataan ini dengan kehidupan nyata itulah, atau mereka bisa bereksperimen gitu. Nah, jadi anak-anak itu intinya mengaktifkan anak tuh segala potensi yang ada
berpikir kritis, dan bisa dia aktif. Kuncinya kalau saya itu anak aktif gitu. Itu kunci. Kalau kunci kan tidak boleh banyak-banyak satu kan. Nah, misalnya 2 anak kuncinya, nah, itu tidak boleh banyak-banyak tuh. Jadi kuncinya di sini anak aktif dan bisa berpikir kritis gitu. Guru kreatif gitu. Itu intinya. Kembali ke Pak Oke, Moderator. Baik, itulah jawaban dari Ibu Rosyidah tadi. Kami kembalikan kepada Ibu Fitri Wulandari. Gimana atas tanggapan jawabannya? Oke, baik Bu, tanggapan Ibu berikan itu rasanya untuk secara umum, Bu. CTL secara umum baru. Nah, yang kami tanyakan ini dalam SKI apa sebetulnya kunci si CTL ini gitu, Bu? Mungkin bisa bantu dikerucutkan, Bu. Itu kan secara umum. Jadi kalau kunci itu bukan secara umum ya, yang khususnya gitu. Artinya begini, kalau pembelajaran yang saya biasakan itu kan guru dan murid itu kan tadi saya bilang tadi aktif gitu. Jadi guru harus menguasai prosedurnya gitu, dan apa namanya itu, menguasai prosedur pembelajaran, proses gitu. Jadi di situ sebenarnya guru itu harus lebih menguasai gitu. Jadi penguasaan di situ intinya, penguasaan guru. Jadi karena kalau guru tidak kreatif, jadi guru akan kesulitan menciptakan kelasnya yang kondusif itu. Jadi intinya penguasaan di situ harus jelas, penguasaan guru dalam pembelajaran, terutama seperti SKI tadi kan gitu. Kira-kira udah nyambung atau belum gitu. Tadi sudah saya sampaikan, aktif, bermakna kepada anak, termotivasi siswa, dan siswa juga berpikir kritis. Itu tadi yang saya sampaikan. Tapi maksud Bu Fitri itu saya belum terlalu paham maksudnya gitu. Mungkin bisa teman-teman menambahkan atau memahami pertanyaan dari Bu Fitri gitu. Saya serahkan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih tambahan jawabannya. Gimana Ibu Fitri Wulandari? Ya, terima kasih jawabannya Bu Rasyidah, tapi saya belum puas, Bu. Karena itu tuh masih penggambaran umum CTL gitu, Bu. Yang ingin ditanyakan itu memang dalam SKI, kunci CTL ini sebenarnya tuh apa yang mau diungkap dari SKI ini gitu, Bu. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih, Bu. Dikembalikan moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi tanggapan yang diberikan Bu Fitri Wulandari. Sedikit Pak Desra. Jadi tadi apa yang diungkapkan dari SKI itu maksudnya gitu ya. Saya coba sedikit lagi mungkin sebelum teman-teman menambahkan gitu. Jadi SKI ini kan ada misalnya rentetan-rentetan yang kita ambil dari situ adalah makna dari cerita SKI itu sendiri. Maknanya apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita kan itu intinya. Jadi mengambil makna dari cerita atau kisah seperti kisah apa tadi yang memerdekakan Konstantinopel itu kan, di situ siapa perannya dan apa saja pembinaan yang diberikan oleh raja itu sendiri. Jadi ternyata beliau itu yang dididik dari kecil, dan di situ ada pembinaan yang lebih kita lihat dari pembinaan yang lebih insentif gitu. Jadi artinya di situ kita memaknai dari cerita dari SKI itu dan bisa kita terapkan dan bisa kita menjadikan kisah itu menjadi contoh dalam kehidupan itu. Itu mungkin masih umum. Silakan teman-teman menambahkan kembali kepada Bapak Moderator. Baik, itu tambahan jawaban yang diberikan Ibu Rosyidah. Ibu Fitri Wulandari. Baik, nah ini baru nih Bu. ini baru sepertinya sudah sama ini kita Bu, cara berpikir kita. Karena kan memang kalau tadi itu kan yang umum-umum baru disampaikan, aktif student center, guru harus kreatif, itu kan yang umumnya.
Cuman kalau SKI itu memang dari yang kita perhatikan dan kita baca referensi juga, artinya CTL ini dalam SKI berarti kan mencari relevansinya. Bagaimana kita pahami ke anak-anak bahwasanya SKI itu tidak hanya perang-perang saja, tetapi ada hal lainnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, seperti ada nilai-nilai yang lain, pembinaan-pembinaan yang lain. Nah, itu dia kunci yang tadi diharapkan, Bu. Sudah keluar itu, udah mantap, Bu. Terima kasih, Bu. Karena minta penguatan itu tadi. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih, Pak Desra. Ada sedikit lagi yang kita katakan Pak Desra, sedikit lagi saya mungkin tambahkan ya. Satu cerita tadi seperti penaklukan Konstantinopel itu ternyata raja siapa namanya tuh rajanya lupa saya. Ternyata Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih. Ternyata beliau itu dididik oleh orang tuanya dan dia juga banyak gagalnya ternyata. Bukan sekali dia mengatakan itu. Jadi kadang kita melihat di sini, kita seperti tadi, kita hasil saja yang kita lihat dalam pembelajaran ini. Padahal kalau kita baca sejarahnya siapa tadi? Lupa saya, siapa tadi? Muhammad Al-Fatih. Ternyata dia banyak gagalnya, tapi di ujung ternyata berbuah manis. Jadi kita juga kadang melihat anak didik kita itu ketika belajar misalnya di kelas kita sampai menggigit apa namanya itu gigi kita kan, ternyata di akhir berbuah manis pembelajaran yang kita berikan. Jadi intinya SKI ini adalah menjadikan melihat proses yang diajarkan dan proses yang dilihat gitu. Jadi intinya tadi Al-Fatih itu banyak gagalnya gitu. Sampai-sampai kalau kita melihat itu apalah artinya mendorong sebuah apa namanya kapal gitu. Jadi intinya di situ adalah banyak gagalnya. Jadi kita mungkin belajar juga dari hal ini bahwa kegagalan itu bukan menjadikan sesuatu itu adalah tidak mungkin sukses gitu. Jadi saya melihat kegagalan anak-anak kita dalam pembelajaran ini juga kadang kita jangan sampai mengatakan itu kita putus asa berarti kita tidak berhasil begitu. Nah, itu mungkin SKI-nya sedikit lagi. Yalah, terima kasih kembali Pak Moderator. Pak Moderator. Baik, ya silakan. Berkomentar sedikit Ibu Rasida. Silakan penjelasan Ibu Rasida tadi mengenai model pembelajaran ini gitu kan, berdasarkan penjelasan yang banyak tadi. Kira-kira kenapa bisa lahir model pembelajaran CTL ini gitu? Kenapa ada gitu kan, Bu? Gimana tadi? Kenapa bisa ada model pembelajaran CTL gitu? Apa yang menyebabkan? Nah, kalau kita runut ya, saya tidak mungkin berbicara secara apa namanya ya, siapa pencetusnya dan siapa itu belum saya cari itu siapa pencetusnya CTL ini. Tapi kalau kita berpijak daripada Rasulullah itu setiap pembelajaran yang diajarkannya kepada para sahabat itu sudah terlebih dahulu dicontohkan oleh Rasulullah. Di sini kan CTL ini kan mencontohkan gitu. Dan Rasulullah tidak berbicara secara bercerita gitu, tapi Rasulullah mencontohkan. Jadi saya mengambil iktibar dari situ. Tapi saya penciptanya secara saya cari pula itu lupa saya. Intinya penciptanya tidak. Tapi kalau merunut itu tadi kita berpijak kepada Rasulullah. Setiap Rasulullah mengajarkan sesuatu itu beliau sudah mencontohkan gitu. Jadi dan merealisasikan dalam kehidupan dan sahabat juga disuruhnya seperti itu gitu. Jadi intinya mulai dari Rasulullah CTL ini sudah kalau saya melihat sudah ada gitu. Tapi mungkin di kemudian hari ini adalah diberikan orang namanya CTL gitu. Itu saja mungkin kalau saya gitu. Baik, gimana Ibu Rita Siska? Tanggapan jawaban dari pertanyaan Ibu tadi? Cukup, Pak. Oke, baik. Jam sudah menunjukkan 15.09. Baik, kita cukupkan diskusi kita pada siang menjelang sore ini. Saya sebagai
moderator meminta izin, minta maaf sebesar-besarnya dalam diskusi ini tidak salah. Mungkin nanti akan ditambahkan, mari kita sama-sama kita tambahan materi oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Dalur MAG. Ada Bapak. Sudah. Desra sudah. Sudah, Pak. Ya, baik. Ini ulasan. Ya, nanti Bu Rasida itu makalahnya semuanya dikirim ke saya ya. Itu bukan PPT-nya, makalahnya semuanya dikirimkan ya. Nah, itu. Ya. Kemudian yang hadir ini ada 17 orang. Nanti dikirim, di screenshot dikirim ke Pak Rahmat ya. Yang hadir ini. Yang tidak hadir jangan dikirim. Ya. Ya. Begitu. Yoga ini anggota kita di sini. Ya. Sampaikan yoga itu mulai dari masuk kelas hanya laptop atau HP-nya saja yang masuk kuliah Pak Rahmat. Nah, begitu katakannya. Yang dia di alam lain. Jadi kan ada orang hidup di dua alam, HP-nya hidup di sini. Nah, gitu. Baik. Contextual teaching. Konteks teks adalah yang tertulis. Konteks makna yang tertulis. Ya kan? Kontekstual teks yang tertulis. Konteks makna dari yang tertulis. Ya. Learning adalah pembelajaran. Nah, maka kita ada dua model di sini. Yang pertama CTL, yang kedua adalah cooperative learning. Ya, untuk learning itu ada keterkaitan learning yang disebut dalam pembelajaran di dalam undang-undang atau di dalam regulasi-regulasi kita dalam sistem pendidikan kita, yaitu interaksi guru murid atau guru pendidik dengan peserta didik. Ada interaksi, dalam interaksi itu ada materi. Jadi ada, tapi bentuk interaksinya itu adalah interaksi pembelajaran. Ya. Tapi kalau ada murid, ada guru, ada materi, dia terpisah atau terjadi interaksi itu. Undang-undangan menyebut itu adalah interaksi dalam suasana belajar. Paham ya? Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana CTL pembelajaran ini ya. CTL itu kan sebuah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan dunia akademik, apa itu yang tertulis dengan apa yang ada di dalam dunia nyata. Ya. Jadi yang tertulis dan apa yang ada dalam dunia nyata dia mesti dihubungkan. Nah, itu satu, itu penekanan yang paling dasar. Nah, kira-kira apa itu yang tertulis dan apa itu yang di dunia nyata? Iya kan? Misalnya semua materi-materi pembelajaran bisa kita hubungkan, baik dari aspek fikih, SKI, atau apa saja. Misalnya begini, kita perlu jujur dalam berdagang. Nah, sekarang bagaimana orang menimbang, menakar di pasar? Ya, apakah itu sesuai dengan apa yang ada secara akademik dan apa yang ada secara lapangan? Itu begitu sederhananya konteks itu. Ya kan? Begitu adanya. Nah, sama juga dengan bahwa pernikahan itu adalah untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, baca mungkin secara
normatif dari surat Ar-Rum ayat 21 itu. Tapi ada apa tidak, kita bisa ajukan pertanyaan pemantik kepada murid-murid, terutama di tingkat MA. Pernahkah kalian melihat tetangga kalian bersiarak laki bini apa jamaknya? Kan begitu ya kan? Ya kan? Ada tuh Bu. Mama papa saya memang seperti itu, tiap pagi itu perang dunia Amerika Iran saya terus. Iya kan? Itu. Jadi ini bukan menyindir Ali Munfajiri dengan Nur Hidayah, bukan. Ya kan? Kita kan. Oke, sekarang kita Kami akur ke kami, Pak. Kami akur warnanya, Pak. Oh iya. Kuliah aja dake-dake kami, Pak. Ya, itu. Bapak yakin itu. Ya kan? Kalau yang selainnya, enggak. Belum yakin. Kalau Ali Munfajiri dengan Nur Hidayah sudah dibuktikan. Oke, sekarang CTL. CTL itu adalah pembelajaran bersama. Itu kooperatif. Kooperatif itu bersama, kolaborasi, interaksi, saling bertanggung jawab. Karena dia bersama, pasti heterogen, bukan homogen. Begitu, Bu Rasidah, letakkan definisinya seyakin-yakinnya terlebih dahulu. Ya, misalnya kita ini nih, kita kan ya heterogen. Pulang Pak. Oh iya. Ya, heterogenitas ini heterogen, si A, si B, si C, itu prinsip dasarnya. Dia digabungkan dalam bentuk kooperatif, kooperasi. Dia bersama. Apa yang dipersamakan? Itu kan, ya, yang dipersamakan, ya, siapa mengerjakan apa. Sesuai dengan target pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita. Tuh, jadi ada penegasan-penegasannya dulu ya. Nah, sekarang Bu Rasidah, karena kita ini di dalam kurikulum Merdeka, coba di mana ini sangkutnya dua model pembelajaran ini dalam kurikulum Merdeka? Bu Rasidah tahu kan bahwa kurikulum Merdeka berpusat pada siapa? Pada guru atau pada murid? Atau peserta didik yang sekarang disebut murid. Dia bertumpu kepada murid. Oke, nah sekarang apa sebenarnya murid itu dalam pembelajaran? Dia harus mengetahui, menguasai esensi pembelajaran. Ya kan? Karena murid itu bermacam, berbeda. Itu yang namanya diferensiasi. Kemudian bagaimana materi ini begitu fleksibel dan kontekstual? Nah, masuklah bahwa nantinya di dalam kurikulum Merdeka itu pembelajaran mestinya bagaimana dia punya makna yang penuh. Mana? Bu Alan. Iya. Oh iya, coba di situ dia. Janji tadi. Pembimbing. Iya. Bergerak ke sana. Di belakang, masuk ke sini. Kiki, tunjukkan napak ke jalan dia. Itu tuh. Terus belakang. Iya. Paisal lagi sana. Nah, itu bertamu beliau. Tuh mahasiswa S3. Ternyata kalau mahasiswa S3 itu bisa juga di hari-hari agak itu. Iya kan? Ajan kan mahasiswa S3. S2 dia nan hadir gua. Nan S3 itu kan hari tagak aja. Paisal ke sini banyak tanya. Ya. Tagak ya. Lanjut. Jadi kalau pembelajaran itu penuh makna. Apa yang kita sebut? Ini di awal-awal sudah dijelaskan dan kita sudah biasa mengatakan itu meaningful. Iya kan? Meaning. Ya. Ya, kemudian apa lagi? Ya, pembelajaran itu menyenangkan, joyful. Pembelajaran itu berkesadaran penuh, sadar, connect, sinyalnya hidup. Itu apa namanya? Mindful. Penuh kesadaran bahwa materi itu betul-betul dia dikuasai pada aspek apa? Pikiran. Itu namanya sadar belajar. Kemudian meaningful, makna belajar. Joyful, senang belajar. Bu Rasidah, ada senang murid-muridnya. Kalau murid-murid itu yang kita harapkan, ya Allah sehatkanlah Ibu Rasidah. Itu tandanya guru sudah dapat apresiasi dari murid itu.
Tapi kalau adalah dosen seperti ini, datanglah Pak, kayak bilo lah kayak datang. Itu sudah musibah besar itu dalam dunia pendidikan. Iya kan? Ini mana tahu ini Halimun ini dia berkata begini. Iya kan? Nggak nyaman dia dengan dosen tertentu misalnya. Kalau dengan saya tentu tidak mungkin lah mahasiswa tidak suka belajar dengan saya ya, kecuali Bu Rasidah tadi yang tidak mau menambah jam semenit pun. Iya kan? Gitu. Ya. Oke, kita balik. Bu Rasidah tadi kelemahannya adalah bagaimana CTL dan CTL contextual learning, kemudian cooperative learning, tidak ada contoh-contoh yang hidup dalam pembelajaran SKI itu saja. Iya kan? Coba hidupkan, bagaimana menghidupkan sejarah masa lalu terhadap masa sekarang dan miniatur sejarah masa depan apa yang kita inginkan. Karena isi Al-Quran itu adalah sejarah. Ya kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sudah jelas itu orang yang diberikan karunia yang banyak. Lalu dipisahkan dari orang-orang yang kena laknat dan karena sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan ayat sejarah. Nah, sekarang kita bagaimana memfiguring, bagaimana kita menciptakan sejarah, maka ada model yang mesti dicontoh. Maka muncul teori modeling, teori peniruan, ya kan? Kan sekarang ini kan orang justru mengambil contoh kemana? Contoh-contohnya macam-macam lah yang ada di TikTok, di YouTube, di mana-mana. Jadi Ndak Fitri Handayani yang diidolakan murid itu sudah kacau itu. Tapi kalau Fitri Handayani, waduh, dengan ibu itu belajar senang sekali, ibu itu penyayang, itu sudah luar biasa itu. Ya kan? Dengan Pak Desra gimana? Berang-berang ke berang saya Pak. Guru kalau pemberang itu tandanya tidak punya modal itu, tidak berisi itu, ya kan? Jangan berang buat Rasidah Majana, ya kan? Tapi jangan pula terlalu yang diisikan tidak ada. Oke. Sekarang ada hal-hal yang lebih prinsip dari uraian saya di sini. Oke. Sekarang CTL itu dibangun dalam filsafat apa? Atau teori belajar apa, Bu Rasidah? Ya, karena dia konteks, ada teori belajar paling mempengaruhi dunia pendidikan, dunia barat dan dunia timur, yaitu konstruktivistik. Begitu. Bagaimana murid, guru bisa mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Dan murid mempunyai kemampuan untuk berselancar, inquiry, mencari dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, quizzing, iya kan? Begitu. Jadi cari dasar filosofinya. Apa namanya tadi Bu Rasidah? Teori belajar konstruktif, teori belajar inquiry, teori belajar apa lagi? Cari. Sekarang cooperative learning ya sama, iya kan? Ya, juga dibangun dari teori belajar humanistik, belajar bersama. Ya, setiap guru, setiap murid adalah guru di sini. Ya kan? Dua kepala lebih baik daripada satu kepala, ya kan? Gitu. Cobalah Halimun dengan Nur Hidayah ini ringan kehidupannya karena kepalanya dua, ya kan? Ringan kehidupannya, ndak masalah karena kalau uang bisa dicari bersama, kalau dapat sama dimakan, kalau sedikit dapat kita bagi dua, kan begitu kan? Begitu. Jadi sekarang dalam pembelajaran kooperatif bagaimana mengimplementasikannya? Ibu Rasidah tadi kurang yakinkan saja ini Bu Rasidah. Ini Rocky ini di otak saja, ini mengangguk-angguk aja dia nih. Kalau dia mau pula dia mengangguk-angguk, ya kan? Tapi Bu Rasidah lebih dieksploratif lagi. Ya. Begitu. Oke. Jadi dasar-dasar filosofinya perlu dicari. Bu Rasidah. Kalau sekiranya
setiap individu mau bersama, maka apa yang terjadi? Kan transfer energi, ini namanya positive interdependence, ya kan? Setiap individu punya tanggung kooperatif learning. Apa? Jadi ketika dia menyampaikan bersama, jadi terkoneksi semua pembelajaran itu. Dari semua informasi belajar itu message namanya, pesan belajar, lalu dia kompilasi. Kan bersama kan? Enak kan? Belajar bersama. Rocky yang baca. Bab 2 yoga yang baca. Ya kan? Karena dia selalu berada di perpustakaan. Kan di belakang itu. Rupanya tadi kameranya mati karena dia mencari-cari buku di belakang. Nggak ngantuk, nggak boleh curiga kita. Jangan curiga ke orang. Dia sudah berusaha itu. Nak yoga ya? Ya Pak. Pak izin Pak. Maleh. Pemirsa demam Pak. Demam. Izin mendengarkan saja Pak. Oh iya boleh, tidak apa-apa. Demam Pak. Itu simai namanya itu. Boleh ya, mendengar saja Pak. Jadi menyimak. Bagus Pak, itu teori belajar yang paling lazim dari zaman dahulu, menyimak, ya kan? Dalam ya kan? Oke. Tapi jangan menyamak. Ya kan? Itu. Nggak apa-apa itu. Cepat sehat ya yoga. Oke. Bu Rasidah perbaiki proposal. Perbaiki makalahnya, sempurnakan ya, buat susun langkah-langkahnya, berikan contoh dalam langkah-langkah model pembelajaran, bagaimana guru membuka, kemudian bagaimana dia dilaksanakan, kemudian yang terakhir bagaimana dia dievaluasi, ya kan? Karena nanti ada bahagian kita bikin modul ajar, ya kan? Nanti akan kita coba semua tugas-tugas kita ini akan saya berikan masukan-masukan, karena kita pada materi ini fokus kepada ilmu pendidikan murninya lagi ini, ilmu pembelajarannya ya. Jadi tidak bisa main-main lagi ya. Makin ke ujung semakin berat ini. Ya Pak. Saya kira itu saja. Recording in progress. Ya, sampaikan ke Pak Rahmat nanti ya. Kapan lagi? Ada jadwal agenda untuk kuliah tatap muka? Belum? Enggak lagi. Baik, itu saja kuliah kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak. Dokter. Saya live ya. Ya Pak. Pak.